Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendika Prayoga dari jurusan Hukum Tata Negara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara perdata atau hukum acara agama. Secara singkat, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Sederhananya, hukum acara perdata menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik apabila terjadi sengketa. Dalam hukum acara perdata, terdapat dua lingkup peradilan yang sering digunakan, yaitu yang pertama pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pengadilan agama menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, pengangkatan anak, warisan, dan perkara keluarga Islam lainnya. Sumber hukum yang digunakan antara lain adalah Komplikasi Hukum Islam atau KHI, Al-Quran, hadis, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pengadilan negeri menangani perkara perdata umum yang sumber hukumnya berasal dari KUHP Perdata. Terdapat dua cara masuk dalam hukum acara perdata, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan merupakan perkara yang mengandung sengketa dan melibatkan minimal dua pihak, yaitu penggugat, yaitu pihak yang mengajukan tuntutan, dan tergugat, yaitu pihak yang dituntut. Contohnya seperti gugatan perceraian dan uang presentasi atau ingkar janji. Yang kedua, permohonan. Permohonan merupakan perkara yang biasanya tidak mengandung sengketa dan bersifat sepihak. Contohnya seperti penetapan ahli waris atau perubahan nama. Adapun tahap beracara di pengadilan yaitu yang pertama, pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan surat gugatan ke pengadilan yang berwenang, biasanya pengadilan negeri sesuai domisili tergugat. Kedua, perkara diregistrasi oleh panitera. Panitera ini merupakan pejabat pengadilan yang membantu administrasi dan pencatatan perkara. Ketiga, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Majelis hakim merupakan kumpulan hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara. Umumnya terdiri dari 3 orang hakim. Keempat, majelis membuat surat kepada para pihak. Kelima, surat panggilan disampaikan oleh jurusita. Jurusita adalah petugas pengadilan yang bertugas menyampaikan surat pengadilan atau pemberitahuan kepada para pihak. Apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan, dapat tetap berlanjut dan menghasilkan putusan first track. Putusan first track merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Sebaliknya, apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dapat dinyatakan gugur. Selanjutnya, sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas para pihak. Lalu dilakukan mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tujuannya untuk mencari perdamaian sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Terdapat dua pilihan mediator. Yang pertama, mediator dari hakim gratis berasal dari lingkungan peradilan. Yang kedua, mediator non-hakim berbayar berasal dari luar pengadilan. Hasil mediasi terdapat dua kemungkinan. Jika mediasi berhasil, mediator membuat laporan dan diterbitkanlah akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan dokumen resmi yang berisi kesepakatan damai para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Jika tidak berhasil, maka selanjutnya akan dilakukan pembacaan gugatan. Penggugat atau kuasa hukumnya membacakan isi gugatan di depan sidang. Dan yang selanjutnya, jawaban tergugat dapat berupa eksepsi
adalah keberatan atau bantahan tergugat terhadap gugatan yang diajukan. Kemudian dilanjutkan dengan replik. Replik merupakan tanggapan dan tanggapan penggugat atas jawaban atau bantahan tergugat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan duplik. Duplik ini merupakan tanggapan kembali dari tergugat terhadap replik penggugat. Berikutnya ada tahapan pembuktian. Dalam pembuktian terdapat beberapa alat bukti, yaitu bukti surat, dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisir. Legalisir merupakan pengesahan dokumen agar memiliki kekuatan pembuktian. Yang berikutnya bukti saksi, keterangan seseorang yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Apabila sengketa berkaitan dengan objek nyata seperti rumah atau tanah, dapat dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan. Pemeriksaan setempat dilakukan untuk memastikan keberadaan objek sengketa secara langsung. Yang berikutnya proses putusan. Setelah seluruh tahapan selesai, maka majelis hakim melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan proses diskusi para hakim untuk menentukan keputusan. Setelah itu putusan dibacakan di persidangan. Para pihak diberi kesempatan untuk menyatakan menerima putusan atau tidak menerima putusan. Adapun batas waktu untuk memberikan tanggapan yaitu 14 hari jam kerja. Jika dalam waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka secara hukum dianggap menerima putusan tersebut. Berikutnya adalah upaya hukum. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, maka dapat menempuh upaya hukum. Upaya hukum ini terdiri dari banding. Banding merupakan permohonan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang berikutnya kasasi. Kasasi merupakan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum dalam putusan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang perkara perdata nomor 15 garing PDT titik G garing 2026 garing PN pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera mohon diperiksa kehadiran para pihak. Baik, para pihak telah hadir dan lengkap. Sebelum sidang dilanjutkan, majelis mengingatkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban persidangan, tidak memotong pembicaraan, dan menghormati jalannya persidangan. Sesuai ketentuan hukum acara perdata, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi. Majelis menunjuk hakim mediator untuk memediasi para pihak. Sidang diskor untuk pelaksanaan mediasi. Skor dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Apakah mediasi berhasil? Baik, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tahap pemeriksaan perkara. Kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya dipersilakan membacakan surat gugatan.
Kepada pihak tergugat dipersilakan menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat. Kepada penggugat dipersilakan menyampaikan replik atas jawaban tergugat. Kepada tergugat dipersilakan menyampaikan duplik terhadap pembuktian. Sidang memasuki tahap pembuktian. Kepada penggugat dipersilakan mengajukan alat bukti surat. Baik, bukti diterima dan diberi tanda oleh panitera. Kepada saksi diminta berdiri. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Silakan duduk dan berikan keterangan saudara. Harap tenang dan menjaga ketertiban persidangan. Apabila tidak tertib, majelis akan memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkan pihak yang mengganggu jalannya persidangan. Petugas, silakan. Kepada para pihak diberikan kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan tertulis. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin dengan agenda pembacaan putusan. Sidang Perkara Perdata nomor 15-PDT.G-2026-PN dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan keputusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan ini mengadili. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar-besarnya. Demikian putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang selesai dan ditutup.